Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agripina Pakbahan. Saya Ahmad Maulana Zakaria. Saya Tia Angelina. Saya Risa Hermawati. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis semester 4. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi produksi. Baik, di sini kami akan membuat sebuah fungsi produksi Cobb Douglas. Adapun data yang kami gunakan diperoleh dari skripsi kakak tingkat kami yang bernama Yosi Restu Darmawan dengan judul skripsi analisis efisiensi penggunaan faktor produksi usaha tani cabai merah di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, angkatan 2019. Oke, baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita harus menentukan data yang akan kita gunakan. Di sini di kelompok kami menggunakan data di halaman 123 yaitu rincian hasil produksi dan penggunaan faktor produksi pada usaha tani cabai merah di daerah penelitian. Di sini kami menggunakan data produksi Y. Di sini nanti kita ambil 36 sampel dan pupuk organik serta pupuk NPK. Setelah memasukkan data ke dalam Excel, berikutnya yaitu kita ubah menjadi logaritma dengan rumus sama dengan log 2 kali. Selanjutnya kita pindahkan data yang telah dilogkan tadi ke dalam SPSS. Kemudian kita paste ke SPSS. Setelah itu kita membuka variabel view. Di sini kita ganti menjadi Q. Ini X1, kemudian X2. Labelnya Q ini merupakan output, yang X1 input X1, X2 input X2. Setelah itu kembali ke data view, lalu kita klik analyze. Linear ya, regression, baru linear. Output kita masukkan ke dependent dan input X1 X2 kita masukkan ke independent. Berdasarkan hasil yang ada, yaitu pada ANOVA, diketahui bahwa nilai F itu sebesar 195,946 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang artinya jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05, maka hasil yang diperoleh adalah signifikan. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi atau variabel X yang ada dalam model berpengaruh secara signifikan terhadap produksi cabai merah. Selanjutnya, di situ dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien yang dimiliki oleh faktor pupuk organik X1 adalah sebesar 0,603, yang mana berpengaruh positif. Besarnya nilai signifikansi pada faktor pupuk organik X1 adalah sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, yang artinya faktor pupuk organik berpengaruh signifikan secara statistik terhadap produksi cabai merah. Maka dalam hal ini, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, faktor pupuk organik X1 berpengaruh nyata terhadap produksi cabai merah.
Sedangkan nilai koefisien yang dimiliki oleh faktor pupuk NPK X2 adalah sebesar 0,485 dan berpengaruh positif. Hal ini mengandung arti jika terjadi penambahan pada pupuk NPK sebesar 1% dengan asumsi peningkatan juga akan meningkatkan produksi sebesar 0,485%. Adapun nilai signifikansinya ialah kurang dari 0,05, yang artinya faktor pupuk NPK berpengaruh signifikan secara statistik terhadap produksi cabai merah dan berpengaruh nyata terhadap produksi cabai merah. Setelah didapatkan hasil tabel dari koefisien, selanjutnya kita memasukkan ke dalam rumus log X, log Q. Jadi inilah hasil fungsi produksinya. Ya. Ini fungsi produksi dari data yang kami peroleh. Kami peroleh. Ya. Ini hasil dari data yang kami olah, guys. Ya. Jadi didapatlah fungsi produksinya yaitu Q sama dengan 3,35 X1 0,60 X2 0,48. Oke, lanjut ke soalnya lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yang dimana soalnya ialah apakah fungsi produksi tersebut menunjukkan increasing return to scale, constant return to scale, atau decreasing return to scale. Dan langkah-langkahnya ialah, pertama kita umpamakan penambahan sebesar Z, lalu kita masukkan ke dalam fungsi, sehingga menjadi ZX1 pangkat 0,60, ZX2 pangkat 0,48. Lalu kita keluarkan faktor Z, kita keluarkan masing-masing menjadi Z 0,60, X1 pangkat 0,60, Z pangkat 0,48, dan X2 pangkat 0,48. Lalu kita gabungkan eksponen Z dan hitung jumlahnya. Z pangkat 0,60 digabung dengan Z ditambah dengan Z pangkat 0,48. Di sini pangkatnya kita tambahkan sehingga menjadi Z pangkat 1,08, dan ini X1 dan X2 nya tetap. Nah, karena X1 pangkat 0,60, X2 pangkat 0,48 itu sama dengan Q, jadi dapat kita sederhanakan menjadi Z pangkat 1,08 Q. Nah, ini memiliki arti bahwa ketika kita menambahkan X1 dan X2 sebesar Z, maka Q akan bertambah lebih besar dari penambahan inputnya. Nah, dalam hal ini maka fungsi produksi yang kita miliki itu berada dalam kondisi increasing return to scale. Nah, ada cara lebih mudah, yaitu kita tinggal menambahkan pangkatnya saja. Jika pangkatnya itu ditambahkan kurang dari 1, berarti dia dalam kondisi decreasing return to scale. Jika pangkatnya ditambahkan sama dengan 1, berarti dia dalam constant return to scale. Dan jika pangkatnya tadi ditambahkan lebih dari 1, berarti increasing return to scale. Nah, dalam fungsi produksi yang kami dapatkan, fungsi produksi kami itu berada dalam keadaan increasing return to scale. Contoh soal yang kedua ialah jika kedua input masing-masing ditambahkan 2 kali lipat, bagaimana perubahan pada outputnya? Jadi di sini kita tingkatkan masing-masing input sebanyak 2 kali lipat, di mana X1 itu menjadi 2X1, X2 menjadi 2X2. Baru kita masukkan ke dalam persamaan sehingga terbentuklah persamaan baru, kita simbolkan sebagai QB, yaitu 3,35 2X1 pangkat 0,60, 2X2 pangkat 0,48. Lalu kita keluarkan menjadi 2 pangkat 3,35 dikali 2 pangkat 0,60, X1 0,60, 2 pangkat 0,48, X2 pangkat 0,48. Lalu di sini kita gabungkan eksponennya jadi 3,35 dikali 2 pangkat 1,08, X1 0,60, X2 0,48. Jadi kita sederhanakan lagi, sama seperti tadi, X1 0,60, X2 0,48 itu adalah Q. Jadi dapat kita sederhanakan Q sama dengan 2,11. Jadi 2,11 ini didapat dari nilai 2 pangkat 1,08. Jadi dapatlah persamaan baru, yaitu 3,35 dikali 2,11, X1 0,60, X2 0,48. Jadi dapatlah persamaan barunya 7,06, X1 pangkat 0,60, X2 pangkat 0,48. Lalu bagaimana perubahan pada outputnya? Jadi kita bandingkan. Di sini ada Q awal yaitu 3,35 X1 pangkat 0,60, X2 pangkat 0,48. Ketika inputnya ditingkatkan 2 kali lipat, maka Q
Q-nya berubah menjadi 7,06 X 1 pangkat 0,60 X 2 pangkat 0,48. Jadi jika kedua inputnya masing-masing ditambahkan 2 kali lipat atau ditingkatkan 2 kali lipat, maka output Q-nya akan meningkat kira-kira sebesar 2,11 kali lipat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu berapa banyak produksi optimal yang harus dihasilkan. Dan kita juga telah mengetahui untuk X1-nya yaitu adalah 2,7, X2-nya yaitu adalah 4,3, dan juga kita telah mengetahui fungsi produksi yaitu adalah Q sama dengan 3,35, X1 pangkat 0,60, X2 pangkat 0,48. Langsung saja untuk penyelesaiannya, kita tulis kembali fungsi produksi yaitu adalah Q sama dengan 3,35, X pangkat X1 0,60, X2 pangkat 0,48. X1 ini kita ubah dengan 2,7 pangkat 0,60, dan X2 ini kita ubah dengan 4,3 pangkat 0,48. Jatuh lagi 3,35. Langsung kita cari hasil dari 2,7 pangkat 0,60 yaitu adalah 1,8. Dan kita juga cari 4,3 pangkat 0,48 yaitu adalah 2. Kemudian kita kalikan
semuanya 3,35 kali 1,8 kali 2, yaitu hasilnya 12,06. Kita bulatkan menjadi 12. Jadi dapat kita simpulkan dari penyelesaian ini yaitu produksi optimal yang harus dihasilkan ialah sebesar 12 unit. Baiklah, selanjutnya yaitu mencari keuntungan yang dihasilkan dalam satu kali produksi. Rumus keuntungan yaitu total pendapatan dikurang dengan total biaya. Diketahui nilai Q sebesar 12, nilai PQ sebesar Rp50, nilai PX1 sebesar Rp10, nilai PX2 sebesar Rp5, X1 2,7 dan X2 4,3. Untuk mencari keuntungan, pertama-tama kita mencari total pendapatan. Dengan rumus Q dikali dengan PQ. Kita masukkan nilai Q sebesar 12 dikali dengan nilai PQ sebesar Rp50 dan memperoleh hasil Rp600. Selanjutnya kita mencari total biaya. Dengan rumus PX1 dikali dengan X1 ditambah PX2 dikali dengan X2. Kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. PX1 sebesar Rp10, X1 sebesar 2,7 ditambah dengan PX2 sebesar Rp5 dan X2 sebesar Rp5, sebesar 4,3. Maka diperoleh hasil sebesar Rp48,5. Baiklah, selanjutnya kita mencari keuntungan. Dengan rumus tadi, total pendapatan dikurang dengan total biaya. Kita sudah mendapatkan nilai total pendapatan dan total biaya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Dan kita memperoleh hasil sebesar Rp551,5. Kesimpulannya, jadi keuntungan yang dihasilkan dalam satu kali produksi sebesar Rp551,5. Sekian video pembahasan mengenai PJWL kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan guys.